Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz mau nanya, apakah hidayah itu diberikan, bukan begitu, hidayah itu diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki, dalam tanda kutip ya Pak Ustadz, dikehendaki. Nah, dikehendakinya itu orang yang bagaimana Pak Ustadz? Itu yang ingin saya tanyakan, itu karena itu tertera di dalam Al-Quran bahwa hidayah itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap umum kita dalam melihat Tuhan itu bahwa Dia Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan itu adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan yang tidak mungkin dibatasi oleh apa yang bisa kita lakukan sebagai makhluknya. Ini sikap dasar. Karena itu, kalau ada ayat bahwa Allah itu memberi petunjuk kepada hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah juga tidak berkenan ketika orang tidak mendapat petunjuk, Allah juga bisa melakukan itu, ya, menyesatkan orang. Itu terkait dengan konsepsi kita mengenai Tuhan ini. Allah itu Maha Kuasa. Karena itu jangan pernah misalnya kita melihat bahwa apa yang kita raih sebetulnya adalah capaian kita sendiri. Di balik itu ada kemahakuasaan Allah yang memberikan kita peluang untuk mendapatkan itu. Sikap dasar ini yang harus kita pegangi. Jadi jangan dilihat dengan kacamata keterbatasan kita ketika melihat sesuatu. Allah memang Tuhan yang Maha segalanya. Karena itu kita itu pada masa kecil itu sudah diajarkan Tuhan itu punya sifat 20 ya. Tuhan itu, ilmu itu milik Tuhan gitu ya. Semuanya milik Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan kita gitu. Tapi kita yang butuh Tuhan karena Dia pemilik segala yang ada gitu. Kita ini juga hadir di dunia ini karena perkenan Tuhan. Jadi jangan dilihat Ibu Tuti tadi ya namanya ya. May Hastini. Ya, May Hastini. May Hastini tadi lah. Iya, jangan dilihat bahwa bahasa yang digunakan Tuhan itu seperti bahasa yang kita miliki di sini itu. Bahasa yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita berusaha mendekat kepada Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan itu juga karena perkenan dari Tuhan. Ini yang seringkali kita itu lupa mengingat itu. Ketika kita bisa katakanlah mendapat sesuatu, coba kita biasakan bahwa itu adalah perkenan Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Balik ke Allah itu juga yang balik ke Allah ya, ketika kita melihat ada orang yang sepertinya tidak mendapat hidayah, ada orang yang mudah sekali mendapat hidayah, lihatlah dalam konteks bahwa Tuhan itu
memang memiliki segala sesuatu yang ada, ya. Yang maujud yang lain dari Tuhan itu sebetulnya adalah semuanya Iya. ciptaan Tuhan. Semuanya adalah makhluk. Khalik itu kan yang maha pencipta, dan di luar dia, Tuhan Khalik itu pencipta, adalah makhluk ciptaannya. Walaupun melewati proses dia menciptakan itu. Kita lahir dari ibu kita yang menikah dengan ayah kita, lewat proses itu, tapi hakikatnya kita bisa hadir di dunia ini adalah perkenan dari Tuhan. Kita biasakan begitu ya Bu ya. Baik buruknya tuh dari Allah galau jadi. Ya. Enggak, Iya, iya. saya masih terkesan bahwa tadinya ya Pak Ustadz, kalau sekarang sudah sedikit memahami dengan kehendak itu, karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika Allah berkehendak, kita tidak mampu menolak atau menampikkannya gitu. Nah, tadinya saya berpendapat bahwa hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Berarti Allah itu pilih kasih. Saya sempat berpikiran seperti itu gitu. Begitu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Ya Allah kan adil gitu. Jadi salah satu sikap Allah itu kan dia itu maha adil. Karena itu sikap-sikap yang melihat Allah dengan pandangan negatif itu seyogianya kita hindari gitu. Kita apresiasi Tuhan itu sebagai Tuhan yang Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah. Dulu terjemahan Rahman itu Maha Pemurah gitu. Karena Rahman itu sifat Tuhan kepada semua makhluknya, Muslim maupun bukan Muslim, Allah bersikap sama gitu. Rahman, dan itu posisinya ketika di dunia. Ketika di akhirat itu Allah itu memiliki sikap Rahim, ya. Karena itu dalam terjemahan lama kitab-kitab Melayu dia disebut Maha Mengasihani. Sekarang ini kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak begitu jelas bedanya. Tapi kalau dulu yang digunakan itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Pemurah kepada semua makhluknya, walaupun dia bukan Muslim, kalau dia masuk fakultas kedokteran dan belajar sungguh-sungguh, dia akan lulus sebagai dokter gitu, dan dia akan berprestasi gitu. Itu di dunia gitu. Tuhan adil gitu. Tapi nanti di akhirat Allah itu Rahim, Maha Mengasihani, dan di situ menurut para ulama adalah untuk orang-orang Muslim. Saya kira begitu ya Bu ya. Ya. Mel Hastini Terima Arif kasih Pak ya. Mei Ustadz. Hastini Arif. Iya. Dulu Terima di kasih Pak Ustadz, mohon maaf kalau ada yang salah. SMP 1 dekat Salah. ya itu mukanya angkat ke atas, aku nih jauh nak negornya nih, nah sini bet jadi tidak tahu. Nah. Ya, sebenarnya